saya akan menjelaskan dampak penjajahan di Jepang di berbagai bidang. Bidang sosial, ada dua hal yang menjadi prioritas Jepang saat menjajah Indonesia. Pertama, menghapus pengaruh-pengaruh barat di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Pada masa awal penjajahan Jepang, orang-orang Eropa dan beberapa orang Tionghoa menjadi sasaran amukan penduduk lokal. Dalam situasi peralihan kekuasaan, seringkali terjadi tentara Jepang berusaha mencegah agar tidak meluas ke wilayah lain. Selanjutnya pihak Jepang menangkap dan mengirim orang-orang Eropa ke kem-kem internian dengan kondisi yang menyedihkan. Dari situlah terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat secara drastis. Bidang pemerintahan, saat Jepang mulai berkuasa, orang Eropa disingkirkan, namun orang Indonesia dipertahankan dan mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Di sisi lain mereka dijadikan kolaborator Jepang untuk menindas rakyat Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia merdeka, beberapa pejabat lokal menjadi sasaran kemarahan rakyatnya karena mereka dianggap ikut membantu Jepang menindas rakyat. Bidang budaya dan pendidikan, Jepang ingin menghapus pengaruh barat di Indonesia. Sebagai gantinya, Jepang mempromosikan bahasanya untuk mengganti bahasa Belanda. Hal ini dilakukan melalui pendidikan, namun karena kurangnya guru dan orang Indonesia sedikit yang mahir dalam bahasa Jepang, akhirnya bahasa Indonesia lah yang digunakan. Karya sastra bahasa Indonesia juga berkembang di masa penjajahan Jepang. Karya-karyanya cerita bersambung, cerita pendek, dan sajak. Dari segi pendidikan, Jepang menyederhanakan sistem persekolahan. Jika masa penjajahan Jepang Belanda, pendidikan formal, sistem sekolah rumit dan diatur berdasarkan ras, Jepang menyeragamkan sehingga lebih egaliter. Bidang militer, Jepang juga mendirikan sekolah militer untuk melatih orang-orang Indonesia yang bergabung dalam organisasi militer dan semi-militer. Beberapa organisasi militer yaitu Heiho, prajurit pembantu Jepang, Peta pembela tanah air di Jawa yaitu serta Gyokun di Sumatera. Organisasi militer yaitu Seinden, Barisan Pemuda Indonesia, dan Keibodan, organisasi keamanan. Inilah para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer yang nantinya sangat berguna pada periode berikutnya. Mobilisasi tenaga perempuan dan kerja, pada masa penjajahan Jepang, kaum perempuan juga dimobilisasi melalui organisasi yang disebut sebagai Funjikai. Para perempuan Funjikai diharapkan membantu Jepang untuk memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberikan solusi di kalangan masyarakat. Selain mendapat kesempatan untuk bergerak, banyak juga perempuan Indonesia yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang, misalnya dalam bentuk Jugun Lanfu. Para perempuan Jugun Lanfu adalah korban perang. Nasib mereka sangat menyedihkan, diantaranya penyakit fisik dan mental, trauma hingga rasa malu. Dampak positif dan negatif. Dalam bidang pertanian diperkenalkan sistem larikan menanam mengikuti garis lurus. Dalam penanaman padi, orang-orang Jepang yang dikirim ke Indonesia adalah tentara. Ada pula orang-orang sipil untuk bekerja di berbagai industri dan kantor pemerintahan. Dampak negatifnya, pemerintah sewenang-wenangnya, kemiskinan dan kelaparan, kekerasan terhadap perempuan, berlakunya Romusa.